Gue nggak tahu sih itu video beneran atau enggak. Gue kaget aja kayak, hah? Hola netizen yang tercinta. Media sosial dihebohkan dengan mencuatnya video syur yang diduga melibatkan putri sulung Nikita Mirzani, Loli, dan kekasihnya Fadel Bajide. Salah satu tiktoker mengungkap bagaimana kronologi ia bisa mendapatkan video syur yang diduga bocor. Awalnya ia melihat story akun Instagram @balikinuang 90 juta yang berisi sebuah link. Merasa penasaran, akhirnya ia pun mengirim pesan dan membayar sebesar Rp10.000 kepada pemilik akun yang diketahui pernah berseteru dengan Loli perihal uang endorsement. Meski tidak membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Loli, namun ia juga tidak setuju dengan perbuatan si pemilik akun @balikinuang 90 juta yang telah menyebarkan aib Loli. Sayangnya hingga kini belum ada tanggapan apapun baik dari Loli maupun Fadel terkait video skandal yang telah tersebar di media sosial. Video syurnya Loli dan Fadel terkodel-kodel nyaris banget ya. Bahkan videonya itu sudah tersebar. Ini gue bener-bener gemeter banget, gue tremor banget sampai keringet dingin karena gue gak nyangka kalau case-nya itu akan sampai sejauh ini gitu loh. Dan menurut gue ini tuh udah too much, udah too far gitu loh. Kemarin gue sempet DM-an sama akun Instagram balikin uang 90 JT ya. Itu akunnya si Marisa itu ya, yang waktu itu bermasalah sama si Loli gitu. Awalnya kenapa gue bisa DM sama dia? Ya karena si akun itu nyolong story gue, story yang si Fadel terkodel-kodel itu ngechat kakak gue, nge-DM kakak gue itu. Abis itu singkat ceritanya berlanjut lah DM-nya ya kan. Nih kalian baca sendiri deh DM gue sama dia. Jadi singkat ceritanya tuh gini, di story-nya si akun itu ada link video gitu ya kan. Terus gue DM lah, Beb itu videoan apaan? Video apaan yang link itu? Nggak tahu Beb, beda akun bla 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 bla. Gue bayar 3 juta nggak mau, katanya 2 juta aja tapi foto. Terus gue tanya, video bokep Loli apa gimana? Dijawablah sama dia, iya. Tunggu dah, gue lagi tanya-tanya orang apart dia. Terus gue kasih tahu itu infonya A1 nggak? Hati-hati kak, hati-hati beb. Gue bilang kayak gitu ya kan. Kenapa kayak gitu? Karena sejujurnya dalam hati gue ya, gue tuh udah mulai nggak suka gitu loh. Kenapa harus sampai ke video-video pribadi yang kayak gitu? Itu kan maksudnya itu kan konsumsi pribadi gitu. Kalau lu emang mau nyebarin sesuatu hal yang aib gitu ya aib yang lain aja gitu. Jangan yang kayak gitu-gitu, jangan yang bokep apa segala macam tuh nggak perlu. Dan akun tersebut itu ternyata menjual belikan video dan foto-fotonya si Loli dan Fadel itu ya kan. Terus gue beli lah tuh ya, ceban gue beli. Kenapa gue beli? Iya karena gue mau download dan gue mau memastikan kalau itu beneran Loli dan Fadel atau bukan. Terus ya udah gue ingetin lagi, Beb kamu hati-hati ntar kamu kena masalah. Maknya gak peduli katanya, asal jangan bawa maknya bla 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 gitu. Abis itu gue DM lagi dia, Beb lu di-share sama Kak Yolo tuh di story. Terus kata dia masa bodoh. Terus gue bilang di tag sama divisi Humas Polri bla 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 kayak gitu ya. Jawabannya dia kayak gini lah. Gini ya, gue itu tidak pernah membenarkan apa yang dilakukan oleh si Loli ya. Loli itu emang bandel gitu ya kan. Loli itu juga salah. Dan gue sama sekali tidak membenarkan perbuatannya Loli. Tapi cara akun balikin uang 90 JT itu juga salah. Terus waktu gue udah download tuh ya filenya ya, gue langsung ngechat WA-nya Kak Yolo ya kan. Karena dia kan punya info-info A1. Nah gue mau memastikan ini bener nggak ini foto. Kayak ngapain sih? Si Loli kan katanya punya utang sisa 46 juta ya. Tapi dengan lu memperlakukan hal-hal yang kayak gini ya, gue rasa 46 juta itu gak sebanding dengan apa yang akan lo lakukan gitu loh. Bahkan apa yang sedang lo lakukan memperjualbelikan hal ini gitu. Jadi kalau menurut gue ya dua-duanya salah. Loli salah dan akun tersebut pun salah. Sekarang lu memperjualbelikan ya foto dan video tersebut ke orang ya, dan orang bayar gitu ya kan. Nah orang yang bayar itu bisa nyebarin lagi, dan buktinya sekarang tuh udah tersebar di X, udah tersebar di Telegram juga gitu loh. Terus sekarang si pemilik akun Instagram tersebut masuk rumah sakit gara-gara berdarah-darah, gara-gara dia habis melakukan sesuatu hal ke diri dia sendiri gitu. Terus ya udah, karena dia cerita dia masuk rumah sakit dan segala macem, ya gue bales lah semanusiawinya gue gitu kan. Kamu kenapa, butuh apa, dia bisa dibantu nggak, mau makan apa, bla 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 bla.
Tapi ternyata pemilik akun tersebut tidak berada di Indonesia guys. Jadi gua ngomong mau makan apa, mau aku gojekin gak? Percuma karena dia tidak ada di Indonesia. Mau kayak mana lah aku gojekin dia ya kan? Ya udahlah, intinya mau gue tegaskan di sini ya, jangan sampai ya hal-hal kayak gitu tuh kayak lu bisa jadi kayak kehilangan akal sehat lu gitu. Karena apa yang sedang lo lakukan ini juga termasuk dalam hal kriminal dan asusila gitu. Ada undang-undangnya gitu loh. Maksud gue juga jangan karena lu emang lagi di luar negeri dan lu tidak di Indonesia terus lu bisa jadi kayak bener-bener bodoh amat gitu ya. Nggak gitu juga sih. Udah moga-moga lu berdua cepet-cepet tobat dah kata gue ya lah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur bangun-bangun langsung stres banget, langsung shock banget gue ngeliat postingan dari Cijes ini. Jadi menurut si Cijes katanya ada video Loli dan Padel yang kesebar, bahkan udah kemana-mana dan jadi perbincangan di luaran sana. Jujur ya, gue gak mau menanggapi videonya seperti apa, cuman gue tuh menyayangkan aja gitu ya, kenapa sih Loli harus kayak gitu banget gitu. Katanya sih mungkin nih ya, gara-gara dia ada utang atau apa, mungkin aja dia mau bayar pakai video-videonya dia itu. Gua nggak tahu cerita yang jelas kayak gimana karena gua pun baru baca atau dengerin berita dari si Cijes ini. Gila Cijes, gua salut banget sama lo kasih beritanya akurat banget, bahkan lo sampai download atau beli tuh video atau foto 10.000. Tapi ya buat si Loli gua sih cuma bilang sama lo, bandel-bandel boleh, tapi kan lo masih umurnya tuh masih anak kecil gitu ya. Udahlah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah bikin-bikin video yang ibarat kata nih ya, belum umur lo tuh kayak gue bilang di video sebelumnya gitu, lo tuh harusnya tuh sekolah, lo tuh harusnya udah mulai fokus gitu sama pendidikan sama mungkin kerja, bukan main-main, bukan bandel-bandel. Jadi buat kalian berdua nih, buat Loli sama Fadel, kalau mau pacaran nanti aja deh, mendingan kalian fokus sama karir aja dulu. Sekarang tuh beredar video nih kayak gini-gini kan jadi aneh gitu ya, jadi orang tuh makin ngelihat Loli tuh anak nakal gitu ya. Dan jujur aja nih, kalau misalnya emang bener videonya Loli sama Padel kesebar kemana-mana dan jadi konsumsi publik, udah pasti deh Loli nggak bakal dapat kerjaan. Udah pasti kalaupun ada brand yang mau masuk atau mau endorse Loli, nggak akan ada yang mau. Jadi lu pikir baik-baik deh Lol, umur lu tuh masih panjang, jalan lu masih panjang. Jadi please jangan lu sia-siain masa muda lo. Gunain masa muda lu sebaik-sebaik mungkin karena itu nggak akan pernah terulang lagi Loli. Lu fokus, mendingan minta maaf sama nyokap lo, perbaiki hubungan baik sama nyokap lo, karena menurut gue nyokap lo itu adalah salah satu kunci untuk keberhasilan hidup lo juga. Lo tau kan, surga di telapak kaki ibu. Otomatis lo harus baik-baikin nyokap lo, karena kalau enggak lo mau ngapain aja nggak diridho sama Allah, nggak diridho sama orang tua. Oke? Udah sekian dulu, tapi gue mau say thank you juga buat Cijes, udah bikin gue kaget bangun pagi-pagi ngeliat berita yang lo kasih nih. Jam 6 pagi gue udah nontonin lo. Thank you Cijes. Gue melihat akun Instagram balikin 90 juta. Gue kaget banget, sumpah. Serem banget, bener-bener serem, kayak kok dia bisa dapet ya gitu. Kayak kok lu bisa dapet sih? Dan gue nggak tahu itu bener atau enggak, tapi pas gue ngelihat story-nya, capture-annya gitu-gitu, kayak itu beneran woy, itu beneran si anak itu. Oh my god. Sumpah guys, lu pada masih ingat masalah Loli yang 90 juta itu kan? Gue kaget banget tiba-tiba dia nge-spill yang kalau menurut gue keluar dari topik masalah. Kayak kan masalah lo cuman utang 90 juta itu ya. Kayak kalau pengen dibayar ya udah tunggu, kalau misalkan dia punya duit kan pasti dibayar. Gue nggak tahu sih itu video beneran atau enggak, tapi tadi tuh pas lewat FYP gue kaget aja kayak, hah? Perasaan masalahnya cuma utang deh, kenapa jadi dia nyebarin yang enggak gitu loh. Dan dia dapat video itu dari mana ya kan? Tapi mudah-mudahan videonya nggak bener ya, karena jujur kalau misalkan ini bener, gue jadi kasihan sih sama Loli, kayak cuman perkara 90 juta terus jadi
yang kebongkar tuh jadi yang aneh-aneh gitu loh, jadi yang enggak. Gue nggak tahu mereka ada masalah lagi, tapi semoga cepet selesai sih, karena menurut gue ini udah kayak di luar batas dari masalah yang utang 90 juta sih, jujur kasihan gue jadinya. Apalagi si akun Instagram itu kan nge-spill kayak seolah-olah video itu tuh ada gitu loh. Gue nggak tahu nama Instagramnya sekarang apa, tapi tadi tuh lewat FYP gue ya masih sama akun sama yang waktu masalah dia kemarin. Dan sekarang gue udah nggak tahu akun itu ganti username jadi apa. Aku denger nih bahwa ada video Loli dan Fadel yang baru sangat viral disebarkan sama orang, dan aku tidak ingin kepo, ingin melihatnya karena dari komenan aja aku udah takut gitu untuk melihatnya. Mudah-mudahan video itu segera di take down ya. Buat orang yang nyebarinnya, coba jangan seperti itu. Kasihan ya Loli. Bukan aku membenarkan apa yang dia lakukan, itu salah. Dia harus mendapatkan hukumannya walaupun dia masih di bawah umur. Harus diselamatkan, harus ada pihak-pihak sosial deh. Kalau ibunya udah nggak mau lagi, tidak mau lagi bertanggung jawab untuk anaknya, padahal anak adalah titipan dari Tuhan, dan ekspektasi yang kita harapkan kepada anak tidak seperti yang kita harapkan, itu adalah cobaan yang harus dilewati oleh para orang tua, para single parent. Aku single parent nih, jadi walaupun saya sudah menyekolahkan setinggi langit, saya sudah memberi sarana yang terbagus, tapi anaknya seperti ini, A, B, C, D. Semua orang tua pasti mengatakan hal itu. Seperti saya pun pasti akan mengatakan saya sudah menyekolahkan anak di tempat yang terbaik. Ya itu semua kan dompet, dengan secara dompetnya masing-masing ya. Dompetnya si A ya mungkin bisa menyekolahkan sampai ke luar negeri. Kalau dompetnya aku ya cukuplah ke luar negeri walaupun hanya 2 semester misalnya kan, tapi pernah ke luar negeri juga. Pasti intinya yang terbaik semua melakukan. Yang namanya orang tua nggak mungkin gitu tidak melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Sekarang kalau memang tidak ada yang mau bertanggung jawab, coba deh kalau bisa ada siapa orang-orang dinas sosial kayak atau apa kayak, karena ya udah jelas orang tuanya ini udah nggak mau tanggung jawab lagi gitu ya. Soal dosa, soal apa itu bukan hak kita sebagai manusia, itu urusan yang lain lagi. Yang penting kita hanya mendoakan semoga nih Loli ada di jalan yang baik dan segera sadar bahwa hal yang dilakukannya ini salah. Buat orang tuanya juga segera sadar bahwa titipan dari Tuhan itu kita akan mendapatkan cobaannya juga. Bisa nggak melalui hal ini, melalui ini anaknya bisa nggak. Jadi anak juga tidak melulu harus disekolahkan setinggi-tingginya atau diberi sarana fasilitas yang sebagus-bagusnya, tapi anak juga ada cobaannya. Bisa nggak kita membawa ke arah yang lebih baik lagi, karena yang namanya manusia sampai tua pun belajar, dan pastinya butuh pendamping. Pendamping itu ya pastinya adalah orang tua. Sampai setua apapun, sampai seumur aku pun, tetap yang namanya orang tua adalah ya jadi tiang untuk kekuatan siapapun.